Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome to my channel Adi Bagaskara. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan presentasi tugas dengan judul aliran energi dan siklus mineral. Langsung saja ke materi yang pertama. Untuk yang pertama itu ada rantai makanan dan transfer energi. Rantai makanan adalah jalur perpindahan energi dan bahan organik antar tingkat tropik dalam ekosistem laut. Untuk tingkat tropik ini ada production primer, yaitu fitoplankton yang menghasilkan bahan organik melalui fotosintesisnya. Kemudian ada konsumen primer, ini zooplankton herbivora yang memakan fitoplankton. Kemudian konsumen sekunder dan tersier, ini zooplankton herbivora, ada ubur-ubur, ikan hingga predator puncak seperti hiu, cumi, dan mamalia laut. Kemudian energi mengalir satu arah dan berkurang pada setiap perpindahan tingkat tropik karena sebagian besar digunakan untuk respirasi dan dilepaskan sebagai panas. Materi atau karbon, nitrogen, dan fosfor ini terus bersiklus melalui proses dekomposisi oleh bakteri sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Kemudian ukuran organisme umumnya semakin besar pada tingkat tropik yang lebih tinggi, tetapi waktu generasi juga semakin lama, mulai dari fitoplankton jam per hari hingga mamalia laut puluhan tahun lamanya. Untuk produksi sekunder adalah biomasa hewan yang dihasilkan pada tingkat tropik di atas produsen. Nah, estimasinya lebih sulit dibandingkan produksi primer karena siklus hidup hewan lebih panjang dan populasi sulit diamati. Selanjutnya, kajian termodinamika mempelajari perpindahan energi dan materi antar tingkat tropik untuk memahami produktivitas ekosistem yang ada di laut. Nah, di sini ada kawasan habitat efisien. Kemudian, di sini ada tabel, yaitu ada kawasan habitat, efisiensi, langkah, tropik, kemudian produksi ikan. Nah, untuk kawasan habitat, di sini ada lepas laut atau oligotropik. Nah, untuk efisiennya ini 10%, kemudian langkah tropiknya ini 5-6 langkah. Untuk produktivitas ikannya ini sangat rendah, 0,5 mg per cm. Kemudian ada zona pesisir 15%, kemudian langkah tropiknya ini 3 langkah. Untuk produktivitas ikannya rendah. Kemudian untuk kawasan ini efisiensinya ini 20%, kemudian langkah tropik 1,5 langkah. Ini sangat tinggi untuk produktivitas ikannya. Nah, untuk analisisnya ini semakin tinggi efisiensi ekologis dan semakin pendek rantai makanan, maka potensi produktivitas ikan di tiga tropik akhir akan meningkat secara eksponensial. Nah, selanjutnya ini ada jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan merupakan hubungan makan atau sampai dimakan yang kompleks dalam ekosistem laut. Nah, sehingga lebih menggambarkan kondisi nyata dibandingkan rantai makanan. Satu organisme dapat memiliki lebih dari satu jenis mangsa maupun predator. Untuk karakteristik ini, organisme dapat bersifat omnivora, memanfaatkan detritus atau mengubah jenis makanannya sesuai pertumbuhan dan ketersediaan makanan. Kemudian ekosistem pelagis dan bentik saling terhubung melalui aliran energi. Di Antartika, krill menjadi penghubung utama antara production primer atau fitoplankton dan alga dengan ikan, cumi-cumi, burung laut, anjing laut, dan paus. Kemudian perubahan populasi satu spesies seperti akibat perburuan paus dapat mengubah keseimbangan seluruh jaring-jaring makanan. Lanjut, ini siklus mikroba.
Peran vitamin mikroba ini bakteri dan protozoa bertindak sebagai jembatan penting yang menghubungkan material organik terlarut ke balik ke rantai makanan utama. Kemudian ada konversi biomasa yang mengubah disulfur organik karbon atau DOC yang tidak dapat diakses oleh organisme besar menjadi biomasa saluran bakteri yang kaya nutrisi. Kemudian ada Prelim nutrisi. Nah, memastikan efisiensi energi di kolom air dengan mendaur ulang materi esensial, mencegah hilangnya energi ke dasar laut dalam. Jika salah satu siklus ini terganggu, maka akan terganggulah rantai makanan di kolom perairan atau di laut dalam. Lanjut, ini 5.3, ini pengukuran produksi sekunder. Metode lapangan dan laboratorium. Nah, di sini produser pengukuran mencakup pengambilan sampel berkala untuk memantau perubahan biomasa, laju konsumsi, dan efisiensi asimilasi pada organisme target. Untuk rumusnya ini ada G sama dengan R-U-T. Untuk G ini pertumbuhan atau produksi, kemudian R ini total investasi atau energi masuk, kemudian E ini adalah fases atau ekskrasi, kemudian U ini urin atau ekstrasi nitrogen, dan yang terakhir T respirasi atau metabolisme. Untuk simulasi estimasi populasi, ini integrasi data lapangan ke dalam model komputasi untuk memproduksi dinamika energi jangka panjang dan produktivitas komunitas dasar laut. Lanjut, 5.4 ini perbandingan ekosistem laut dan darat. Untuk parameter perbandingan ini ada produksi utama, konsumsi herbivora, rasio P atau B, kemudian efisiensi energi, rentang hidup, jaringan struktural, dan siklus nutrien. Kemudian ekosistem laut, ini ada ekosistem laut lagi, dari plankton, mikrofis, produksi utamanya, kemudian ekosistem daratnya ini tumbuhan berkayu atau makroskopis. Kemudian untuk konsumsi herbivora ini di ekosistem laut sangat tinggi, lebih 60% atau 60%. Kemudian untuk ekosistem darat ini sangat rendah, lebih kurang 10%. Untuk rasionya ini di ekosistem laut sangat tinggi atau turnover cepat, kemudian ekosistem darat ini rendah atau akumulasi biomasa. Kemudian untuk perbandingan selanjutnya ini efisiensi energi. Untuk ekosistem laut lagi ini lebih tinggi, rantai panjang, kemudian ekosistem darat ini lebih rendah atau rantai pendek. Kemudian untuk rentang hidup di ekosistem laut ini sangat singkat atau hari per minggu. Kemudian di darat ini lama, bisa tahun sampai pun dekade. Kemudian yang keenam ini jaring struktural. Terus ekosistem laut ini minimal atau lunak. Kemudian ekosistem darat ini masif. Selanjutnya untuk ekosistem laut dalam siklus nutrien, regenerasi cepat di kolom air. Jika darat, ini ekosistem di darat terikat lama dengan biomasa atau di dalam biomasa. Untuk ukuran produksi utama di laut, produksi didominasi fitoplankton kecil yang tidak membutuhkan struktur penyokong di darat. Tanaman membutuhkan biomasa besar atau batang untuk melawan gravitasi. Kemudian untuk tingkat konsumsi herbivora, ini hampir seluruh produksi primer di laut langsung dimakan zooplankton di darat sebagai dasar tumbuhan mati dan belum tepat konsumsi herbivora. Selanjutnya ini ada analisis rasio. Ini rasio produksi rasio ini terhadap biomasa atau di laut sangat tinggi karena populasi produsen berganti dengan sangat cepat meskipun total biomasa saat ini terlihat kecil. Selanjutnya ini ada siklus mineral di laut. Konsep utamanya ini mineralisasi adalah proses penguraian bahan organik
menjadi unsur organik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh organisme. Di daerah beroksigen atau oksis, bakteri heterotrof menguraikan bahan organik menjadi CO2 dan unsur hara yang kemudian dimanfaatkan kembali oleh fitoplankton. Di daerah tanpa oksigen atau anoksik, ini bakteri anaerob menghasilkan CH4, H2S, dan NH3 yang dimanfaatkan bakteri kemoautotrof melalui homosintesis. Untuk siklus unsur hara penting ini ada nitrogen, mengalami fiksasi nitrogen, nitrifikasi, denitrifikasi, dan regenerasi. Nah, merupakan unsur yang paling sering membatasi produktivitas primer. Kemudian ada fosfor. Nah, ini cepat daur ulang sehingga jarang menjadi faktor pembatas. Kemudian silikon atau S ini digunakan oleh diatom radiolaria dan siligelata untuk membentuk kerangka. Kemudian ada karbon, ini bersiklus melalui fotosintesis, respirasi, mineralisasi, dan pembentukan CaCO3. Lautan yang menyimpan karbon sekitar 50 kali lebih banyak dibandingkan atmosfer. Kemudian pentingnya siklus mineral ini mendaur ulang unsur hara bagi fitoplankton, kemudian mengendalikan produktivitas primer yang ada di laut, dan berperan dalam penyimpanan karbon dan pengatur iklim global. Nah, untuk kesimpulan bab ini menjelaskan bahwa rantai makanan dan jaring-jaring makanan merupakan dasar aliran energi dalam ekosistem laut. Energi berpindah dari produsen primer atau fitoplankton ke berbagai tingkat tropik hingga predator pecah. Tetapi sebagian besar energi hilang pada setiap perpindahan sehingga hanya sebagian kecil yang dapat dimanfaatkan oleh tingkat tropik berikutnya. Selain itu, jaring-jaring makanan menunjukkan bahwa hubungan yang lebih kompleks dibandingkan antara makanan karena setiap organisme dapat memiliki lebih dari satu sumber makanan maupun predator. Siklus mikroba berperan penting dalam mendaur ulang bahan organik dan unsur hara melalui aktivitas bakteri serta protozoa, sehingga meningkatkan efisiensi pemanfaatan energi dan ekosistem yang ada di laut. Pengukuran produksi sekunder dilakukan melalui penelitian lapangan, percobaan laboratorium, ekosistem tertutup, dan pemodelan komputer untuk memahami hubungan antara produktivitas primer, transfer energi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan organisme yang ada di laut. Secara keseluruhan, produktivitas dan keseimbangan sistem laut sangat dipengaruhi oleh transfer energi, interaksi antar organisme, serta siklus mineral dan unsur hara. Nah, pemahaman terhadap proses-proses tersebut sangat penting dalam memperkirakan potensi produksi perikanan, pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan, serta memahami dampak perubahan lingkungan dan aktivitas manusia terhadap ekosistem yang ada di laut. Maka dari itu, sebagai manusia yang berpikir jernih atau kritis, kita harus menjaga lingkungan laut dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Cukup sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Dan terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.